Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Devitasari dari kelompok 9 guna memenuhi tugas psikologi kesehatan dengan judul Promosi Kesehatan mengenai Perubahan Perilaku Kesehatan. Kami yang beranggotakan 4 orang, terdiri dari saya sendiri, Rosi Devitasari, kemudian ada Saula Afifah, Santika Laila, dan juga Safa Talita. Pembahasan yang akan kita sampaikan yaitu mengenai pengertian promosi kesehatan, teori perubahan perilaku kesehatan, bentuk-bentuk perubahan perilaku, dan juga cara mendorong perubahan perilaku kesehatan. Promosi kesehatan adalah suatu metode merubah perilaku kesehatan yang dapat dilakukan secara individual maupun meluas di masyarakat. Adapun tujuannya yaitu memperbaiki kesehatan untuk mencapai kondisi fisik, mental, kesejahteraan sosial yang baik dan individual ataupun kelompok maupun mengidentifikasi dan mewujudkan aspirasi, memenuhi kebutuhan serta mampu merubah atau mengatasi permasalahan lingkungan. Sehingga promosi kesehatan bukan hanya sekedar yang tanggung jawab dalam sektor kesehatan, melainkan melebihi gaya hidup yang sehat dan kesejahteraan. Teori perubahan perilaku kesehatan. Kesehatan merupakan kondisi tubuh optimal baik dalam aspek fisik, mental, dan kesejahteraan kehidupan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Nota Ben dan Muscat. Dikemukakan oleh WHO mengenai kesehatan yaitu kesehatan yang dinyatakan secara fungsional sebagai sumber daya yang dapat membuat individu mampu untuk menjalani kehidupan yang produktif, baik secara individual, sosial, ekonomi. Learning theory. Berdasarkan teori belajar atau learning theory, frekuensi individu dihasilkan oleh konsekuensi yang didapatkan pada saat perilaku tersebut muncul. Jika konsekuensi yang keluar positif, maka perilaku tersebut akan dipertahankan dengan diulangi. Namun, jika konsekuensi yang keluar berupa hal negatif, maka perilaku tersebut akan berkurang untuk dilakukan. Prinsip dasar terakhir dari teori operan adalah hukuman yang berarti stimulus yang diberikan dengan tujuan untuk mengurangi kemungkinan suatu perilaku dilakukan di masa depan. Hukuman juga terbagi dua, yaitu hukuman positif adalah suatu rangsangan yang tidak menyenangkan atau menyakitkan, mengikuti perilaku yang ingin dikurangi di masa depan. Sedangkan hukuman negatif adalah melibatkan pemindahan atau pencegahan suatu stimulus. Social Cognition Theory. Pendekatan teori Social Cognition model didasarkan pada asumsi bahwa perilaku sebagai fungsi persepsi individu terhadap realitas dibandingkan dengan karakteristik stimulus lingkungan. Model ini tidak menolak adanya pengaruh faktor lain seperti budaya sosial dan kepribadian. Namun, teori ini mengasumsikan bahwa efek dari faktor distal tersebut sebagian besar atau sepenuhnya dimensi oleh faktor proksimal. Faktor proksimal dalam teori ini adalah faktor kognitif yang dapat menerima perubahan seperti penerimaan informasi. Hal ini sesuai dengan penjelasan para ahli bahwa model tentang bagaimana faktor kognitif tersebut menghasilkan berbagai perilaku sosial. Biasanya disebut dengan model kognisi sosial. Model kognisi sosial mendeskripsikan hubungan antara kognisi dan regulasi terhadap perilaku yang dikembangkan dan diterapkan secara luas untuk memahami lebih dalam mengenai perilaku kesehatan. Pengetahuan akan resiko dan manfaat kesehatan. Individu yang mengetahui informasi mengenai resiko dari perilaku yang dilakukan dapat berefek terhadap pola kesehatan individu. Dengan mendapatkan informasi yang sesuai dalam teori ini, individu dapat belajar dan melakukan imitasi atau peniruan untuk mengurangi risiko penyakit dan meningkatkan manfaat dari perilaku sehat. 2. Efikasi diri yang mengontrol kebiasaan kesehatan. Efikasi diri adalah persepsi individu mengenai kemampuan dalam melakukan tindakan yang diperlakukan untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan. Efikasi diri penting dalam perubahan perilaku, karena hal ini memengaruhi beberapa besar usaha yang dilakukan dalam suatu hal dan tingkatan tindakan yang dapat dicapai. Sehingga dengan efikasi diri yang tinggi akan membuat individu memiliki perubahan yang signifikan serta peningkatan perilaku kesehatannya.
C. Ekspektasi manfaat, kerugian, dan hasil. Dalam elemen ini mengacu pada konsekuensi sebagai hasil yang diharapkan, keyakinan tentang hasil dari perilaku atau gaya hidup yang berhubungan dengan kesehatan, dijadikan sebagai alasan yang membuat perilaku dan gaya hidup yang diinginkan dapat dicapai. Hasil yang diharapkan dapat berupa fisik, material, dan juga sosial. D. Tujuan kesehatan. Tujuan dalam perubahan perilaku kesehatan dapat berbentuk tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Tujuan jangka panjang menjadi tantangan karena proses dan hasil yang didapatkan tergolong lama dan panjang. Oleh karena itu, kebanyakan individu mengalami kewalahan dan penurunan di tengah jalan. Dalam perubahan perilaku kesehatan, individu harus menciptakan tujuan yang kemudian berusaha untuk melakukan tindakan agar tujuan tersebut tercapai. E. Fasilitas dan dukungan sosial. Fasilitas dirasakan individu dalam proses perubahan perilaku kesehatan dapat menjadi faktor yang dapat meningkatkan tingkat perubahan. Fasilitas juga dapat berupa fisik, material, dan juga sosial. F. Hambatan. Hambatan adalah halangan yang dialami dan dilalui individu dalam proses perubahan perilaku kesehatan, dan hal ini dapat menurunkan motivasi keinginan untuk merubah pola kesehatan individu. Hambatan dapat berupa fisik, serta biaya, usaha, kognisi demografis, sehingga kurangnya dukungan sosial. Stage of Change Theory. Stage of Change Theory merupakan bagian dari konstruksi trans-theoretical model diperkenalkan oleh para ahli, di mana teori ini terbentuk dari analisis gabungan antara psikoterapi dan perubahan perilaku. Stage of Change Theory merupakan teori perubahan perilaku yang berfokus pada unsur motivasi. A. Pre-contemplation. Dalam tahapan ini tidak berniat untuk mengambil tindakan jangka pendek dan biasanya diukur dalam waktu 6 bulan ke depan. Individu dalam tahapan ini biasanya dikarenakan tidak memiliki informasi ataupun kurang memiliki informasi mengenai konsekuensi perilakunya. Individu juga sudah sering melakukan perubahan dan melakukan demoralisasi terhadap kemampuannya. Pada tahap ini, individu tidak memiliki motivasi dan kesiapan untuk mengikuti program perubahan perilaku kesehatan dan cenderung menghindari membaca, berbicara, ataupun berpikir mengenai risiko tinggi dari perilakunya. Passion. Tahapan ini, individu mulai memiliki niat untuk merubah perilakunya dalam 6 bulan ke depan. Individu lebih sadar atau pro dan kontra dari perubahan perilaku kesehatannya. Individu juga cenderung berhenti dalam waktu yang lama pada tahap ini karena melihat keseimbangan antara manfaat dan biaya dalam perubahan perilaku. Pada tahapan ini, individu juga belum siap untuk mengambil tindakan secepat mungkin. Individu di tahap ini sudah berniat untuk mengambil tindakan sesegera mungkin dalam 1 bulan ke depan. Individu sudah mengambil rencana dalam tindakannya, seperti mengikuti kelas edukasi kesehatan dan berbicara dengan tenaga kesehatan. Dalam tahapan ini, individu sudah mengambil langkah yang signifikan menuju perubahan perilaku kesehatannya dibandingkan dengan tahapan-tahapan sebelumnya. Tenets. Tahap mempertahankan di mana individu sudah membuat modifikasi secara spesifik dan terbuka pada gaya hidup dan mencegah kekambuhan. Tahap ini tidak melakukan tindakan sesering pada tahap aksi sebelumnya. Individu akan merasa lebih nyaman dan dalam melakukan kegiatan perilaku sehat secara berkelanjutan dan berkurang kemungkinannya untuk tergoda dalam kekambuhan. Termination. Tahapan terakhir ini merupakan tahapan 0% pada kekambuhan dan 100% pada efikasi diri. Meskipun individu merasa depresi, cemas, bosan, kesepian, marah, ataupun stres, namun individu tersebut yakin untuk tidak kembali kepada perilaku tidak sehat. Standar dalam tahapan ini sangat ketat sehingga tahapan ini menjadi tujuan ideal bagi mayoritas individu. Apabila perilaku kesehatan diletakkan pada prioritas utama, maka pada tahapan ini perilaku akan keluar secara otomatis. Dalam 3 tahapan pertama, individu membangun motivasi untuk memiliki perubahan perilaku kesehatan, dan dalam 2 tahapan terakhir, individu melakukan aksi untuk perubahan perilaku kesehatan. Dengan adanya tahapan-tahapan yang harus dilalui, individu dapat berubah lebih cepat ataupun lebih lambat. Hal ini sesuai dengan penjelasan
para ahli terkait dengan pembentukan motivasi dalam 2 tahapan. Pertama yaitu Theories of Affect. Theories of Affect menekankan pada penggunaan media visual yang dapat mempengaruhi perubahan perilaku individu menjadi lebih sehat. Hal ini sesuai dengan penjelasan para ahli bahwa media sosial yang dilihat secara visual melalui internet dapat berpotensi besar dalam promosi kesehatan dan intervensi kesehatan lainnya, serta kemudahan untuk menyentuh sasaran pada setiap kalangan. Dengan penggunaan media visual dapat menstimulasi dan merangsang penglihatan terhadap individu sehingga dapat perubahan kognitif dan afektif. Perubahan kognitif afektif dalam promosi kesehatan untuk perubahan perilaku kesehatan menurut para ahli adalah suatu tindakan yang dilakukan baik atau buruk oleh individu berdasarkan pengalaman dan persepsi yang dipahami individu tersebut. Adapun beberapa persepsi di antara lain yaitu A. Penerimaan manfaat dari tindakan. Penerimaan manfaat dari tindakan mengartikan bahwa kemampuan individu untuk pada saat merasakan manfaat baik dari perilaku, maka perilaku tersebut akan diulangi. B. Penerimaan halangan dari tindakan. Hambatan yang dirasakan saat merubah perilaku dapat berperan dan promosi kesehatan, di mana hambatan ini dapat bersifat nyata dan tidak nyata. Perasaan ketidakmampuan, tidak nyaman, mahal, sulit, dan lama merupakan bentuk dari hambatan yang dialami oleh individu dan akan berubah kognitif serta afektif individu. C. Penerimaan efeksi diri. Penerimaan efeksi diri menjelaskan terkait kemampuan individu dalam merasakan penilaian terhadap kemampuan yang dimiliki ketika melakukan sesuatu. D. Aktivitas sesuai dengan afeksi. Aktivitas afeksi merupakan perasaan subjektif yang terjadi sebelum, selama, dan setelah melakukan kegiatan yang berhubungan dengan perilaku. Hal ini terkait dengan respon afektif yang akan menjadi keterkaitan hubungan tindakan dan akibat. Respon afektif ini dapat bersifat ringan, sedang, dan berat, dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil perilaku berikutnya. E. Pengaruh intervensional. Intervensional berarti hubungan dengan keluarga, norma, dukungan, dan modal yang ada di sekitar individu. Sehingga pengaruh intervensional merupakan bagaimana individu merasakan pengaruh dari orang lain terkait dengan perilaku, kepercayaan, dan tingkah laku. F. Pengaruh situasional. Pengaruh ini merupakan pengaruh yang terdiri dari persepsi pilihan yang tersedia, karakteristik, permintaan, dan gambaran dari lingkungan di mana perilaku akan dimunculkan. Bentuk-bentuk perubahan perilaku. Bentuk-bentuk perubahan perilaku itu ada 3. Yang pertama, perubahan alamiah atau natural change. Yang kedua, perubahan terencana, planned change. Dan yang ketiga, kesediaan untuk berubah, yang disebut readiness to change. Bentuk perubahan perilaku sangat bervariasi sesuai dengan konsep yang digunakan oleh para ahli. Di bawah ini akan dipaparkan bentuk-bentuk perubahan perilaku menurut WHO, di mana ada 3 jenis perubahan perilaku, yaitu yang pertama, perubahan alamiah atau natural change. Bentuk perubahan perilaku seperti ini disebabkan oleh kejadian alamiah. Contoh, saat ini terjadi perubahan lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi. Maka, anggota masyarakat yang ada di dalamnya akan mengalami perubahan perilaku. Contoh, dulu nenek moyang kita mengkonsumsi makanan yang alami, tidak tercemar bahan kimia seperti sayuran yang ditanam sekitar rumah, kebun dan sawah, mengkonsumsi ikan atau lauk pauk yang didapatkan dari sawah. Ikan dari sungai, kacang-kacangan dari sawah atau kebun, padi dari sawah, dan sebagainya. Namun, sekarang karena alam sudah berubah, di mana sawah-sawah dan kebun sudah semakin sempit, dialihfungsikan untuk perumahan, pertokoan, bahkan swalayan. Sehingga pola hidup dan gaya hidup kita sekarang mengikuti perubahan tersebut. Sekarang, pola makan berubah ke arah konsumsi fast food atau makanan siap saji seperti ayam goreng, sosis, bakso, jadi, dan sebagainya. Sayur, buah, dan hasil pertanian semakin sedikit dan sudah tercemar bahan kimia.
karena terlalu banyak pestisida dan lain sebagainya. Yang kedua, perubahan terencana atau planet change. Perubahan perilaku ini terjadi karena memang direncanakan oleh subjek. Sebagai contoh, Ibu Nani yang mempunyai seorang anak balita yang berumur 3 tahun 6 bulan. Saat ini Ibu Nani sedang mengandung anak 2. Umur kandungannya 8 bulan. Ibu Nani berencana akan memberikan anak keduanya ASI eksklusif jika anaknya lahir. Dan Ibu Nani berniat seperti itu karena setelah mendapat penyuluhan ASI eksklusif dari petugas gizi di Posyandu, dan Ibu Nani menyadari banyak manfaat yang didapatkan bila memberikan ASI eksklusif. Jadi Ibu Nani berencana akan memberikan ASI eksklusif jika anak keduanya lahir nanti. Yang ketiga, kesediaan untuk berubah atau readiness to change. Setiap orang mempunyai kesiapan yang berbeda untuk melakukan perubahan. Sebagian orang dapat sangat cepat mau menerima perubahan dan mampu dengan cepat melakukan perubahan. Dan sebagian lagi mempunyai kesiapan yang lambat menerima perubahan perilaku. Dan bahkan ada yang sangat lama dan tidak siap menerima perubahan perilaku. Banyak faktor yang menyebabkan kesiapan setiap orang untuk berubah itu berbeda. Hal ini menyebabkan tidak semua orang mempunyai kesiapan yang sama dalam menerima perilaku baru. Contoh, di sebuah posyandu, berkumpul sekelompok ibu sedang mendengarkan penyuluhan dari petugas gizi. Materi penyuluhan tentang makanan gizi seimbang untuk balita. Ibu Ria, salah satu di antara kelompok ibu balita tersebut, mempunyai balita yang statusnya gizinya kurang. Setelah mendengarkan penyuluhan, Ibu Ria tahu dan memahami tentang makanan anak balita. Mulai saat itu, Ibu Ria bertekad dan siap membuatkan anak balitanya makanan yang sesuai dengan anjuran petugas gizi. Tetapi, Ibu Rani yang duduk di belakang dan mempunyai balita gizi kurang juga mengatakan tidak siap mengubah pola makan anaknya yang salah dengan alasan Ibu Rani. Tekanan atau enforcement, mendorong perubahan perilaku dengan cara menggunakan kekuatan atau kekuasaan. Dengan cara ini, perubahan perilaku dipaksakan pada sasaran. Cara ini juga dapat mengubah perilaku secara cepat, tetapi perubahannya tidak bertahan lama karena belum atau tidak didasari dengan kesadaran pribadi. Memberi informasi atau edukasi. Mendorong perubahan perilaku dengan cara memberikan informasi atau edukasi. Dengan cara ini dilakukan dengan cara persuasi, bujukan, himbauan, ajakan, dan memberi kesadaran melalui kegiatan pendidikan kesehatan. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan kelompok sasaran. Dengan pengetahuan yang didapat akan menimbulkan perubahan sikap dan akhirnya menyebabkan individu kelompok sasaran akan berperilaku yang didasarkan pada kesadaran kemauan individu yang bersangkutan. Perubahan perilaku dengan cara ini memerlukan waktu relatif lama, tetapi perubahannya bersifat langgeng. Diskusi dan partisipasi, mendorong perubahan perilaku dengan cara diskusi dan partisipasi. Melalui diskusi partisipasi, pengetahuan yang diterima semakin mantap sehingga perilaku kelompok sasaran menjadi lebih mantap, bahkan merupakan referensi perilaku orang lain. Kesehatan peserta didik atau siswa sangat diperlukan agar proses pendidikan dapat berlangsung optimal. Pendidikan kesehatan atau health education. Pendidikan kesehatan dapat mendorong perubahan perilaku dengan cara memberikan pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya kesehatan dan cara meningkatkan kesehatan. Pendidikan kesehatan dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti penyuluhan kesehatan, pengorganisasian dan pengembangan masyarakat, dan pelatihan-pelatihan untuk kemampuan peningkatan pendapatan keluarga. Memberikan promosi kesehatan dengan tujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dengan melakukan pencegahan penyakit, melindungi diri dari gangguan kesehatan, serta melakukan perilaku-perilaku sehat yang dapat menunjang kesehatan bagi individu dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan penjelasan Salazar et al. 2015
jika usaha dari promosi kesehatan dapat mencegah masyarakat dalam berperilaku tidak sehat, maka promosi kesehatan memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap perubahan perilaku. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa promosi kesehatan bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku individu atau masyarakat menuju gaya hidup yang lebih sehat dan lebih baik. Dan perubahan perilaku kesehatan merupakan kunci untuk mencapai kesehatan yang optimal. Dan promosi kesehatan memainkan peran penting dalam membantu individu dan masyarakat untuk membuat perubahan yang positif dan berkelanjutan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahannya. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.